Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Jadi yang kita, ya silakan. Kalau gitu berarti misalkan 2% Pak ya. Nah 2% itu misalnya dapat satu lot ya. Berarti kita lebih baik kecil-kecil dulu masuknya Pak ya, supaya kecilnya 0,01 dulu ya buat cadangan Pak ya, kalau karena marketnya nggak support. Jadi yang selalu kita lakukan memang secara bertahap ya. Secara bertahap. Saya punya angka-angka yang selalu saya gunakan. Lot yang selalu saya gunakan 0,25, 0,55, 0,75, 1,25, 2,01. Saya tidak pernah pakai angka-angka yang lain. Kalau dipaksa saya menggunakan angka lain nanti pasti kacau sudah. Kenapa? Karena ini ibaratnya kita kerja itu sudah menjadi kebiasaan kita ya. Nanti dengan angka ini kalau salah bagaimana? Dengan angka ini kalau nanti profit saya exitnya di mana? Itu sudah menancap di sana. Makanya ini dengan modal berapa? Saya terakhir di sekitar 4.500. 500 ya. Ya. Dengan perbandingan leverage 1/50. Ya, saya awali dari 1000 dulu, 1000 kemudian naik dari 1800, tapi bertahap. 1000 ini cuma angka ini dulu. Ini saya pecah. Salah cut loss. 1000 itu maksudnya apa Pak? $1000 modal dulu awalnya. Iya, pelan-pelan bertahap ini. Kemudian bertahap dari 1800 kita naikkan 1800 naik dari 2400, 3500, terakhir 4500 ya. Kenapa saya tidak pernah menggunakan yang tinggi-tinggi besar-besar? Diingat namanya bisnis online, potensi semuanya ada ya. Saya tidak menyampaikan broker ini baik, broker itu adalah yang elit, tidak semuanya. Termasuk broker manapun potensi untuk error ada ya. Saya tidak berharap juga broker yang saya ikuti atau teman-teman ikuti nanti scam atau apa istilahnya tidak membayar dan sebagainya. Walaupun sudah uji, sudah bertahan lama, tapi namanya online itu potensinya selalu ada. Termasuk lokal pun sama, yang sudah berizin Bapepti pun sama, potensinya ada gitu loh. Ya, saya jadi brokernya banyak. Iya, kalau bisa ada perbandingan. Kemudian jangan gunakan modal terlalu tinggi ya. Saya tidak mau nanti apa ya terlalu terjebak di dalam permainan seperti ini ya. Online boleh, online transaksi apapun boleh. Yang terpenting jangan gunakan semuanya ya. Kalau kita punya modal, kalau kita punya misalkan uang 100 miliar, kita gunakan 10 sampai 20 saja. Misalnya ini ya. Saya tidak menyampaikan yang semuanya dipakai karena sangat berbahaya. Buat psikologi dan buat kelangsungan di keuangan kita ya. Nah, saya mencontohkan yang kecil saja. Saya tidak menggunakan yang besar-besar. Bahkan sering saya dicemooh banyak orang. Itu kenapa modal cuma sekian? Kan saya punya batasan sendiri. Saya punya ukuran sendiri ya. Bagi saya yang penting penghasilan itu lebih dari cukup kan tidak masalah. Kenapa mereka harus bingung dengan modal? Toh juga saya tidak seperti mereka yang terlalu tinggi, yang high, yang mereka yang harus 2 hari dapat 4 miliar, dalam 1 hari dapat 500 juta. Enggak terlalu muluk-muluk, kan kita punya ukuran sendiri-sendiri ya. Kalau mereka dianggap itu kecil ya enggak masalah ya. Jadi relatif saja, modal itu relatif ya. Bukan kita enggak ada, kalau cuma kita keluarkan semua ya buat apa. Kemudian yang kedua, saya menggunakan angka-angka ini karena terbiasa. Kemudian ibaratnya begini, yang kita risikokan kecil ya, sementara kita punya backup yang banyak. Dalam kondisi terburuk misalnya kita rugi atau MC misalnya,
kita tidak terlalu sakit hati, tidak terlalu stres, tidak terlalu banyak tertekan. Itu nanti berpengaruh di psikologi. Bisa dibayangkan ketika kita punya modal misalnya 2 miliar ya. 2 miliar itu mungkin dari tabungan atau dari pensiun atau dari jualan apa enggak tahu. Pakai semuanya. Hanya karena kita mengikuti orang, hanya karena orang berbicara ini potensinya bagus, ini nanti sekian-sekian. Yang ada apa? Pengalaman yang ada dari teman-teman juga yang banyak konsultasi ke kita. Rata-rata mereka jatuhnya karena mengikuti saja, mengikuti apa yang disampaikan itu. Sehingga begitu rugi ini 20% ini masih belum percaya. Entar lagi kembali, apalagi diberikan masukan, ini masih kecil ya. Ketika sudah berada di angka 50%, ini belum diambil keputusan, padahal ini sudah betul-betul membahayakan ya. Saya sudah tidak rekomendasikan kalau sudah di atas 30%, 40% sudah membahayakan. Jadinya 50-50 spekulasi sudah. Tidak bisa di cover, tidak bisa sudah. Makanya bertahap sesuai dengan satu kemampuan kita tentunya ya, sesuai dengan kemampuan kita. Yang terpenting apa? Belajar untuk konsisten. Konsisten di dalam kita profitnya. Karena yang paling sulit adalah konsisten di dalam profit. Kalau profit banyak, semua orang bisa. Yang jadi masalah, misalkan kita sehari 20%, 50%. Besok bisa enggak? Lusa bisa lagi enggak? Itu yang paling kita jaga, harus kita jaga. Karena ini bisnis bukan spekulasi, bukan untung-untungan, cari untung besar dengan cepat, biar cepat gitu ya. Nanti kalau yang cepat-cepat seperti itu jatuhnya MC. Jatuhnya MC. Maka saya gunakan begini, saya awali dengan lot yang kecil dulu, saya pancing dulu ya. Ibaratnya kita melempar ke satu sungai yang besar, itu umpannya yang kecil dulu gitu ya. Sehingga kalau nanti umpan kecil ini masuk perangkap atau paling tidak ini salah, maka saya bisa dengan mudah untuk mengcovernya. Kemudian kerugian juga belum terlalu besar ya. Kemudian kapan kita kira-kira menggunakan lot yang besar ya, tentu harus banyak perhitungan, harus banyak pengalaman, karena terkadang kita anggap sebagai itu puncaknya tren. Misalkan kita entry dengan lot 2 misalkan, ternyata ini naik lagi. Kalau sudah begini bagaimana? Close, tidak ada cara lain. Dan kita juga sering seperti itu. Mungkin ada video saya yang sering saya sampaikan, ketika saya salah justru saya share ke teman-teman ya. Saya jarang share ke yang profit jarang, yang justru yang salah saya share ke teman-teman. Kenapa? Biar banyak belajar nanti di sana ya. Meskipun tidak harus seperti itu, paling tidak tahu ya, sedikit banyak tahu ya. Ketika salah, nanti saya tunjukkan ya. Mungkin besok saya coba carikan videonya. Dilihat di sana, ini sudah berada di puncak, kita ambil posisi sell. Ternyata naik, padahal lotnya sudah besar. Bagaimana cara mengcovernya? Kita bisa cover dengan close manual, bisa close dengan cepat. Nanti kita tunggu ada peluang berikutnya. Karena kalau sudah maksimum lot yang kita turunkan, tidak ada cara lain kecuali close. Sehingga kalau misalkan teman-teman punya modal dengan ketahanan 20.000 atau misalkan 10.000 ya, maksimum lotnya 0,2. Kalau maksimum sudah digunakan, begitu salah, exit sudah selesai. Jangan ditunggu. Kalau ditunggu nanti tidak ketemu. Kalau ditunggu tidak ketemu, kecuali memang pergerakannya masih satu arah dan ini masih minusnya masih realistis, minusnya masih kecil. Misalkan kita ambil 2% dari modal, ini misalkan masih bergerak 1%, 1,5 kan masih wajar gitu ya. Kalau modal 2.000 misalkan gitu ya, 2% dari 2.000 kan sudah berapa? 40 ya, minus 40. Minus 40 ini kalau kita menggunakan lot 0,2 ya, kita lihat 0,2, 40 kita bagi 0,2, 200 ya, bergerak minusnya 200 pergerakan.
Begitu bergerak 200 pergerakan, kita sudah harus siap-siap di sana. Mendekati angka ini harus siap-siap. Kalau sudah betul-betul tidak bisa kembali, ya sudah cut loss. Kalau ternyata dia kembali lagi, resiko yang harus kita ambil. Tidak boleh ketika sudah close, aduh tadi kenapa saya close, harusnya saya tunggu. Tidak boleh seperti itu. Ya, selalu tanamkan perhitungan di awal. Salah, memenuhi syarat dari batasan saya, batasan toleransi saya, close, selesai sudah. Yang terpenting batasan itu sudah kita siapkan di awal. Kita ruginya berapa itu sudah harus dialokasikan, ya, bukan di jalan, di tengah jalan nanti kita raba-raba, ini dibiarkan lagi terus. Nah, sekarang jadi pertanyaan, saya juga heran terkadang ke teman-teman yang floatingnya hingga 80% dari modal. Ini floating ya, bukan plusnya, minusnya. Nah, sekarang misalkan dia ambil posisi buy, marketnya kan turun, ini pasti turun. Apa dia tidak memahami ya, dalam perjalanan ini kemana saja begitu ya? Karena kalau perjalanan 80% ini pasti sudah jauh. Nanti di situ ada retracement, di situ ada level, ada support, resisten dan sebagainya. Harusnya kan sudah ketemu di sana. Oke, nanti saya sampaikan di teknikal nanti cara mengetahui market ini hanya ngeprank, market ini hanya koreksi atau terus, market ini berbalik atau hanya sementara. Nanti ada perhitungannya di sana, ada batasan-batasannya. Sehingga sedikit banyak kita minimal mengetahui tingkat kemungkinan terbesarnya ya, bukan kepastian. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Saya tanya Pak. Ya. Jadi kalau saya tangkap gini Pak ya. Ini tadi Bapak pertama kan dua yang tadi 0,25 ya Bapak bilang 0,55, 0,75 sama 1,25 ya Pak ya. Ya. Itu yang dimaksud dengan 20% secara total Pak, 5 kali trade. Bukan. Ini tadi Bapak kan tidak pernah tidak pernah pakai semuanya. Itu kan barisan dari lot yang kita gunakan. Kan tidak semua kita gunakan. Nah, kalau yang 2% itu satu kali trade atau gimana Pak? Kalau 2% itu satu kali trade. Satu kali. Trade, nggak boleh lewat ini ya. Satu kali trade. Ya. Jadi kalau misalnya ada 2, berarti 2%-an, 1% lah. Oh, okay. Itu ya. Kalau ada 3, berarti ya 1% lagi, 1%-an gitu ya. 2% berarti 2%-an per transaksi dalam satu transaksi itu. 2% per transaksi Pak ya? Iya, 2% dari transaksi ya. Kalau misalkan kita punya 1 ya sudah, berarti di keep, dijaga itu. Kalau kita sudah setuju dengan 2% ya 2% sudah selesai, close. Nanti akan berbeda-beda angkanya, minusnya beda-beda karena tahap entry-nya beda, itu ya. Kalau punya 3 Pak, bukan berarti 3 kali 2% Pak. Jadi kita boleh resiko 6%. Ya tidak apa-apa, maksud saya kan maksimumnya kan 20%. Maksimum. Ya, totalnya. Iya, dari keseluruhan ini. Kan berarti kalau ini kan masing-masing kan 2% aja 6% berarti ya, tergantung ini nanti entry-nya di mana kan tidak sama, ini kan beda-beda. Ini saatnya sudah exit sudah. Makanya saya jarang sekali yang menggunakan transaksi yang banyak, paling banyak biasanya 3, maksimum 3. 1, 2 selesai, close. Nanti lihat peluang lagi. 1, 2 selesai, close. Ada kalanya memang dalam kondisi tertentu bisa 3 kali, tapi segera kita exit. Misalkan kita entry yang di sini buy, kemudian di sini sell, di sini buy lagi. Marketnya arahnya kemana? Oh, marketnya naik. Marketnya naik berarti yang paling jauh kita selesaikan dulu. Walaupun sama-sama buy, yang paling jauh itu yang sini misalkan. Oke, saya kasih ilustrasi dulu yang gampang ya. Contoh misalkan, dan ini sering kita alami ya. Kita analisa. Marketnya naik, berarti saya ambil posisi buy 0,25. Ternyata dia turun. Ya turunnya ini mungkin 250, 300, kita punya batasan. Saya ambil lagi buy lagi ya, karena masih potensi naik.
0,55. Kemudian ternyata turun lagi ya, saya ambil posisi lagi buy. Diingat ketika sudah mulai berjajar, ini yang paling jauh, ini kita bisa close dulu. Satu, bisa meringankan beban. Yang kedua, karena terlalu jauh dari running, maka untuk kembali ke sini cukup lama, menjadi beban nanti. Nah, saya lebih cenderung menambah yang dekat di sini. Ya, mungkin buy lagi 0,25 karena menggantikan yang ini. Tetapi potensinya untuk kembali ke sana kan dekat, dari runningnya kan dekat. Beda dengan yang di sini. Yang di sini biasanya yang ini profit kita close, yang di sini dibiarkan. Padahal ini terlalu jauh. Belum sempat kembali ke sini, kalau turun lagi tambah parah. Maka yang paling penting yang harus kita selamatkan, satu, paling jauh dari running. Ini paling jauh kita amankan. Yang kedua, lot besar. Lot besar. Ini yang harus kita keep, harus kita jaga. Betul-betul kita jaga. Nanti kalau yang di atas tadi kita close, maka persentasenya beda lagi nanti. Nah, nanti persentasenya beda lagi. Artinya begini, kalau kita punya 3, kita tidak hapus ini, maka jadi beban yang berat. Tapi kalau yang ini sudah kita close, tinggal 2, nah, nanti bebannya tidak terlalu berat walaupun sama-sama ada buy-nya. Ini kita rugi ya sudah, kita rugi. Trading itu harus siap rugi, jangan rugi di iman, rugi di sayang, tidak mau diambil. Begitu nanti makin banyak malah jadi tambah berat untuk kita close. Belajarlah kita untuk melakukan recovery di awal. Ibaratnya kalau saya selalu memberikan satu ilustrasi, kita berada di dalam satu gedung kebakaran di sana. Yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Satu, segera menyelamatkan diri sebelum semuanya fatal. Fatal itu ya kita jadi habis mati di sana. Kita bisa cari jalan keluar yang mana yang dengan resiko yang rendah. Resiko selalu ada karena harus berhadapan dengan api tadi. Ya, yang penting apa? Resiko kita bisa minimalisir, termasuk begini. Ini kita bisa minimalisir resikonya di awal. Ketika turun lagi bagaimana resiko? Di close yang di sini, yang jauh. Kita tambahkan lagi mungkin buy 0,55. Atau misalnya marketnya sudah betul-betul reversal, ini sudah lewat dari area retracement, kita bisa ambil sell 0,55. Apakah ini tidak dihapus dulu? Nanti menghapusnya ketika dia turun maksimum dulu yang sell-nya, kemudian ketika koreksi baru kita close yang buy-nya. Jadi cara close juga ada tekniknya, bukan berarti langsung di close saja, enggak. Close itu lihat kondisi. Satu, dia posisinya buy atau sell. Kalau posisinya buy, maka tunggu koreksi naik, baru close. Kalau posisinya sell, profit, maka utamakan yang sell dulu maksimum, pas bodinya tebel, tidak ada sumbu. Exit di sana. Exit. Begitu mulai koreksi, buy-nya baru dihapus, jangan dibalik. Begitu turun panjang, buy-nya dihapus. Begitu buy-nya dihapus, sell-nya naik. Jadi habis ruginya. Ruginya jadi untungnya dari kecil nanti. Profitnya jadi berkurang. Karena kita ngurusi yang atas tadi ya karena memang ini kelihatan minusnya banyak. Tetapi begitu koreksi kan ada pengurangan. Nah, sementara yang di sell ini kalau kita tidak segera exit dalam posisi yang maksimum begini, ketika nanti koreksi lagi naik, ini kan jadi tambah kecil. Itu ya. Jadi ini adalah bagian dari teknik dan itu nanti bisa dicoba, bisa dilatih ya, karena tiap orang nanti punya batasan tingkat kecemasan yang beda-beda. Saya menggunakan angka berapa saya rugikan, saya menggunakan lot berapa yang saya siap untuk trading kan, tentu nanti punya batasan sendiri-sendiri ya, punya tingkat emosi yang berbeda, punya tingkat kecemasan yang berbeda ya. Saya terus terang, saya jarang-jarang menyampaikan yang high risk, takutnya nanti salah menerima dan
pernah terjadi kita live trading sama teman-teman dari Wijaya Trading juga. Saya entry dengan lot yang besar, kemudian mereka saya share ke teman-teman ikut. Ya, saya kan bisa exit dengan cepat walaupun masih rugi, tapi minimal bisa meminimalkan kerugian. Nah, sementara yang lain kan tidak tahu kapan exitnya, gimana kita harus exit, sehingga mereka tunggu lama-lama akhirnya tambah rugi banyak ya. Saya tadi ikut tambah rugi. Makanya tidak bisa trading itu mengikuti gaya orang. Jadilah diri sendiri. Yang paling penting tahu tekniknya, tahu dasar-dasarnya ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan.